Alright, yes, okay. Untuk hari ini, teman, artinya lagi. Apa? Topiknya adalah apa? Tempat yang ingin dikunjungi. Di sini saya ambil Kyoto, guys ya. You know Kyoto, guys? Kyoto sama Tokyo tuh jauh banget ininya, perbedaannya. Kalau Tokyo itu ya kayak Jakarta, apa namanya, modern banget. If Kyoto is pedesaan banget, gitu ya. Jadi kalau mau ngerasain pedesaannya Jepang, you have to go to Kyoto. Alright, so, okay, baca dulu. The place I want. Okay. The place I want to visit the most. To visit the most. Bacanya mengunjungi itu bukan visit ya. Visit. Alright, visit. Oke, lagi. The place I want to visit the most. Visit the most. Oke, berarti tempat yang paling ingin saya kunjungi ya. Saya ingat-ingat di situ the most-nya taruh belakang. Memang begitu grammarnya, guys. Yeah, you are the only person I love the most. Yang paling saya cintai, the most. Belakang taruh belakang boleh ya. Ya, tempat yang paling ingin saya kunjungi, dan ini tempatnya tunggal ya guys ya. Dia bukan places tapi place aja. Berarti satu aja nanti ngejelasinnya, tapi diperdalam gitu kalau bisa ya. Oke, satu tempat tapi diperdalam. Which one do you wanna go, guys? Kalau teman-teman mau pergi kemana? Pengennya kemana? Sabu. Oh, in Mecca, right? Yes. I've been there for 3 times. Saya udah kesana 3 kali. Yeah, I've kissed Hajar Aswad. Satu kali, tapi susah itu nembus pertahanan orang-orang India itu susah. Ini kayak apa? Kayak obat nyamuk. Jadi ini Mekah nih, apa? Ka'bah nih. Jadi mereka itu muter kayak obat nyamuk gitu. Ya, antri panjang. Nah, kenapa saya bisa nyium Hajar Aswad? Karena saya pura-pura nangis pada waktu itu. langsung nyelonong gitu, sambil nangis, nyium. Ini orang-orang udah bingung, ini kenapa nangis? Udah pergi, alhamdulillah. Soalnya lama banget nunggunya sejam itu belum nggak nyampe nih. Udah, saya punya akal, saya punya ide ya. I've been there 3 times karena kebetulan saya pernah kerja di Arab, guys, dulu ya. Lulus SMA kerja di Arab. Di HL namanya, kota HL, dekat dari Mekah, just like sini ya, jatuhnya sini Jakarta sih ya. Tapi ya kalau berangkat dari sana dekat, dari sini ya jauh, guys. Jatuhnya sini Jakarta, naik bis. Oke, where is it? Oke, bawahnya langsung, the place I want to visit. The place I want to visit the most is Kyoto, Japan. Okay, renowned for its rich cultural heritage, and stunning landscapes. Okay, the place, tempat I want to visit, yang ingin saya kunjungi, the most, yang paling ya, berarti paling saya ingin saya kunjungi is Kyoto di Jepang ya, guys ya. Kalau di Kyoto itu banyak banget orang-orang tua, guys ya. Ya, jadi memang secara keseluruhan Jepang itu anak-anak mudanya cuma dikit sih. Mereka gak mau nikah soalnya, gak mau punya anak. Ini ya, udah hidup tinggal mati aja, ngapain ngurusin anak. Jadi kalau di Jepang begitu. Ya, okay, the visit the most is Kyoto, Japan. Orang Jepang kalau bilang N itu eng ya, Jepang. Nah, Nippon dia bilang Nippon. Nihongo, Skoshi. Apa sih? Saya sedikit bisa bahasa Jepang, bahasa Jepangnya apa? Nihongo, Skoshi, animase. Pokoknya gitulah pokoknya. Saya bisanya cuma itu aja. Karena gini ya, di jam 4 kemarin di konsep 2 itu ada orang Jepang. Udah tahu? Maho, kenal nggak Maho? Iya, namanya Maho. Nggak tahu? Oh, nggak kenal. Iya. Dia orang Jepang, nggak tahu dia kenapa kursus bahasa Inggris. Katanya cuma main aja. Iya. Bahasa Indonesia lancar nggak? Nggak bisa. Kayaknya orangnya masih di sini loh. Nggak tahu campnya di mana. Itu ketiga kalinya saya dapat member dari Jepang. Jepang ya. Sama kan, Inggrisnya jelek juga. Jelek, Inggrisnya jelek juga dia. Dia cuma main aja. Dia tujuan akhirnya mau ke Amerika. Dia udah ke Vietnam, Malaysia udah kayaknya. Mau ke inilah Filipina gitu guys. Mau keliling dunia lah intinya ya. Alright, okay, I want to visit Kyoto, Japan, renowned for its rich cultural heritage. Yang renowned itu terkenal ya guys ya, terkenal for its rich cultural heritage. Warisan budayanya yang kaya. Heritage itu warisan budaya, guys. Kalau warisan nilai, legacy. Kalau warisan duit, heirloom. Kalau warisan genetik, heredity. Alright.
Oke, and stunning landscape, landscape pemandangan yang menakjubkan, stunning itu yang mengagetkan ya, bikin kaget gitu ya. Landscape, guys. Kalau ada orang nanya landscape bedanya sama scenery, sama view bedanya apa? Gini aja. Ini semua landscape, guys. Ini semuanya landscape. Landscape itu ya sejauh kamu bisa lihat apa itu yang bisa kalian lihat sama kamu landscape. Kalau scenery, bagian indahnya kan nggak semuanya tuh. Umumnya pantai, indahnya di sini doang ya. Ini scenery, ini bukan, yang jelek-jeleknya bukan. Kalau view itu apa yang bisa kelihatan matamu? Ini viewmu, ini landscape. Tapi ini apakah ini view saya? Enggak kan, nggak kelihatan. Kalau kamu gini, ini indah juga. Ya ini viewmu. View itu gini view. Kalau semuanya landscape, yang bagian indahnya scenery, ya gampang ya, very easy. Oke. Stunning landscape. Tempat yang paling ingin saya kunjungi adalah Kyoto, Jepang yang terkenal dengan warisan budaya yang kaya dan pemandangan yang menakjubkan. Okay. I'm particularly fascinated by its ancient temples and traditional wooden houses that evoke a sense of history. Right? And particularly terutamanya terpesona oleh apa? It's ancient temples. What is it? Kuil kuno ya. Lawan katanya ancient apa? Modern. And traditional wooden houses dan rumah-rumah kayu tradisional yang biasanya pembuatannya pakai shashimono ya. Shashimono tanpa paku. Ya, itu dipahat dulu ya kan, baru dimasukin, dia kuat nahan kuat, nggak ada pakunya. Alright. Ancient kuno. Retro. Retro kayaknya nggak kuno-kuno banget. Retro ya itu belum saya cari bener. Retro apa bedanya sama classic and belum. Nanti saya kasih. Okay, ancient temples and traditional wooden houses that evoke membangkitkan essence, rasa sejarahnya Jepang ya, samurai segala macam. Kalau samurai yang ada tuannya itu disebut samurai, guys ya. Pedang pejuang yang ada ya, katana itu pedangnya ya. Orangnya disebut samurai kalau dia punya bos. Kalau dia nggak punya bos itu namanya ronin. Ronin itu nggak punya tuan, ya, samurai tanpa tuan. Yang terkenal Musashi terus siapa yang X itu, samurai X, Kenshin Mura, Hitokiro Batosai itu Kenshin ya. Additionally, lanjut lagi loh. Additionally, the breathtaking cherry blossoms in spring create pictures scene that I long to experience. Additionally, selain itu, right? The breathtaking cherry blossom. Cherry itu sakura, guys. Jadi bahasa Jepangnya cherry itu ya sakura. Nah, sakura warnanya bisa putih, pink sama merah. Nah, yang sering itu yang pinknya ya. Breathtaking cherry blossom itu yang mekar ya, seminya blossom. Breathtaking itu yang mencengangkan ya, bikin wow keren sekali ya. Breathtaking menakjubkannya keren, menganga, bikin persona itu. The breathtaking cherry blossom, bunga sakura yang menakjubkan di musim semi, spring. Musim itu ada apa aja, guys, kalau di barat biar tahu sekalian. Musim semi, habis semi apa? Semi summer, terus gugur baru dingin ya. Fall baru winter ya. Musim semi itu bulan apa? Nggak tahu. Gini ya, Maret, April, Mei. Semi. Setelah musim semi kan ini ya, musim panas ya. Juni, Juli, Agustus panas. September, Oktober, November itu gugur. Desember, Januari, Februari winter, musim dingin. Sebenarnya sekarang musim dingin juga di barat, guys. Nggak tahu kenapa si California kebakaran itu. Musim dingin padahal. Nah, itulah kenapa Desember itu selalu ini ya, ada salju-salju ya. Tropis ya. California tropis. Iya. Nggak semuanya berarti Amerika. Ya Meksiko, bagian Texas itu juga panas sih. Cenderung panas, nggak pernah salju juga. Texas, kalau yang atas ya ini ya, salju, apalagi Kanada udah jangan ditanya lagi, Kanada pasti dingin ya. What is it? Exploring the tranquil gardens
exploring the tranquil gardens and participating in traditional tea ceremonies will be a dream come true. would be a dream come true. Oke, exploring, menjelajahi the tranquil gardens, taman yang tenang. Guys, tranquil itu tenang. Oke, ketenangan suasana itu tranquil. Ketenangan hatimu disebut serenity. Kalau ketenangan lagi ada masalah itu namanya calm. Tenang yang calm. Jadi calm itu kalau yang nggak tahu dipakai semuanya. Suasananya lagi calm. Pokoknya dikasih nggak ya? Hah? Pokoknya dikasih nggak ya? Apa ini? Yang itu pokoknya dikasih nggak? Dikasih apa? Iya, nanti ada nggak? Oh, nanti saya tulisin. Tranquil itu ini suasana lagi tenang nih. Suasananya yang tranquil, tenang suasana. Kalau tenang hati karena lihat suasana yang tenang, serenity. Makanya ada kata serene. Ada kata serene, ya kan, serene. Kalau pokoknya dilakukan dia serenade, right? Serenity lah ya. Serenity. Terus kalau ketenangan lagi ada masalah terus dia tenang itu calm. Oke, makanya kalian nggak akan pernah lihat calm atmosphere, nggak ada, tranquil lah. Oke, tranquil exploring the tranquil gardens, menjelajahi taman yang tenang, and participating, berpartisipasi in traditional tea ceremonies, upacara minum teh tradisional, yang teh hijau itu matcha itu guys, would be a dream come true, akan menjadi impian yang menjadi kenyataan. Oke, teh hijau itu matcha itu, matcha Allah. Alright. And then moreover, Kyoto's culinary delights, okay, such as kaiseki. Kaiseki itu ya sushi macam-macam gitu guys, bermacam-macam makanan dan ditata dengan indah itu kaiseki. Would provide an exquisite gastronomic adventure. Oke, pelan-pelan dulu ya. Moreover, selain itu kan, Kyoto culinary delights, kelezatan kuliner Tokyo. Kyoto lagi. Lezat bukannya delicious ya? Delicious itu lezat banget. Kalau delights, makanan yang menyenangkan. Iya, meskipun dia nggak lezat, meskipun dia rasanya nggak terlalu tinggi, nggak enak-enak banget, tapi kita bikin kita senang. Mie ayamnya Pak Kasto, nah itu delights. Seneng soalnya saya makan itu, meskipun nggak sangat delicious yang kayak gimana itu. Delicious itu kayak udah di restoran tinggi, rasanya enak banget gitu ya, delicious itu ya. Kalau delights cuma menyenangkan gitu aja, makanannya itu menyenangkan. Kuliner, kelezatan kuliner Kyoto. Such as kaiseki yang ditata dengan indah tadi will provide, akan memberikan atau menyediakan exquisite yang memuaskan secara bernilai tinggi, exquisite ya. Terus gastronomik apaan? Gini guys, kalau adventure tahu ya, petualangan ya. Kalau gastronomik gini, kalau kuliner kan seni masakan ya, umpamanya ini ayam nih, kalau kita kasih seni atau budaya masak itu kuliner. Kita kasihkan ke orang Indonesia jadi opor, kita kasihkan ke orang Jepang jadi nggak tahu jadi ayam jadi apa, kita kasihkan ke orang Amerika jadi fried chicken. Beda-beda kulinernya, budayanya beda, budaya masak. Tapi kalau gastronomik itu ngomongin tentang ini kelas tingginya, seni memasak kelas tinggi. Yang bisa melakukan gastronomik itu para koki aja. Bener-bener kayak tumpeng lah kalau di kita ya, tumpeng apa sih, makanan-makanan berkelas tinggi lah intinya gastronomik ya. Sesuatu yang bernilai tinggi masakannya gitu ya, dari segi masakan, seni memasak kelas tinggi lah intinya itu artinya, seni memasak kelas tinggi gastronomi. Oke, the harmonious blend of nature and culture in Kyoto is something that resonates deeply with me. Right. So, okay, the harmonious, keselarasan ya guys ya, harmoni, okay? Blend itu campuran, perpaduan harmonis, perpaduan lah ini ya, campuran ya. Perpaduan harmonis dari alam dan budaya di Kyoto. Alam dan budaya gimana maksudnya, guys? Kalau di Kyoto itu kalian harus pakai kayak geisha itu loh, apa? Kayak draken ya, kimono. Kimono buat cowok, wah keren guys. Apa yang sering pakai draken, tau gak draken? Maiki itu kan gede ya, bajunya gede, itu kimono guys, kimono buat cowok, keren. Dan biasanya kalau mereka menyajikan makanan, kalau yang di Kyoto ya, itu sambil ngeliat pemandangan, kayak ya di Bali di Kintamani itu. Nature and culture in Kyoto is something that resonates ya, menyocokkan, yang mengena gitu ya, deeply with me, yang mengena di hati saya. Right.
sangat ingin bukan wants ya, tapi eager to ya. I'm eager to immerse myself. Oh, immerse ya. Kira tadi immense. Oke, I'm eager to immerse myself in the local customs and learn about the philosophical teachings. Philosophy. Setiap ada PH dibaca F guys. Philosophical teachings of Zen Buddhism. Alright, oke. Saya sangat ingin to immerse. Immerse itu yang membenam, immersion ya kan? Immerse berarti terlibat banget lah. Makanya kalau saya ditanya, "Sir, saya punya waktu sebulan di Pare, saya pengen cepat lancar bahasa Inggris, caranya gimana?" Ya satu jawaban saya, immersion. Lakukan immersion. Immersion itu adalah benar-benar 24 jam terlibat di bahasa Inggris. Ya, caranya adalah dengan nuliskan 1 sampai 200 atau 300 sampai 1000 kegiatan yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Belajar grammar, nonton film, dengerin lagu barat, dengerin podcast, sampai banyak. Sampai banyak ya kan? Pas bosen, papanya belajar grammar bosen, liatin daftar ini. Wah, yang asik mana ya? Yang asik. Oh, dengerin lagu asik nih. Lakukan. Ketika bosan lagi, lihat lagi, pilih lagi, kayak daftar menu restoran ya jatuhnya. Wah, ini nonton film belum? Tidur harus belajar nggak? Harus. Immersion itu harus selalu 24 jam. Tidurnya terus tidur belajarnya gimana ya? Listening. Setel aja itu, udah tidur. Setel aja listening. Itu namanya immersion. Cepat bisa kalau melakukan immersion. Intinya immersion itu adalah terlibat banget gitu guys ya. Saya bukan mendalami. Kalau mendalami kan grammar didalamin lagi, enggak. Kayak mengelilingi, surrounds ourselves with English, ya gitu ya. Meskipun itu yang sepele-sepele nggak apa-apa, yang penting 24 jam ngurusin bahasa Inggris, nggak harus dalam. I'm eager to immerse myself. Saya ingin tenggelam. Ini tenggelam gampang. Saya ingin tenggelam dalam adat istiadat. I'm eager myself. Saya ingin tenggelam in the local customs. Custom kan ini adat ya. Yes. Adat, custom itu adat. Kalau tradisi tradition, kalau budaya culture. Adat custom. Adat adalah aturan masyarakat ya. Adatnya. Custom and learn about philosophical teaching. Pembelajaran filosofi tentang Zen ya, Zen Buddhism. Zen itu kayak meditasi ya. Tentang kesadaran, aware sama situasi sekitar, terus kita berusaha untuk tampil sederhana dan menerima apapun yang terjadi di hidup kita. Zen Buddhism. Oke. Custom kan tadi ya. Adat. Ada lagi Custom, modifikasi. Biaya cukai. itu ya, custom. Ya aturan berarti, aturan yang di sini, aturan di sini. Ya. Kalau custom adat, makanya kelas ini punya adat masing-masing. Adatnya kita pakai ini beginian ya kan. Nanti dijelasin itu adat, aturan di sini, aturan yang sempit aja adat. Kalau aturan semuanya kan budaya. Sempit lah dia tuh ya kan. Aturan, norma segala macam lah. Bea cukai juga kadang disebut sering custom. Bea cukai ya. Itu modifikasi juga custom. Iya, custom sama. Itu juga modifikasi custom juga. Ya kan motor custom kan modifikasian, ya. Ya, berarti peraturan dia sendiri lah intinya ya. Kayak contohnya kalau di Jepang gimana nih maksudnya? Ya kalau kita masuk suatu restoran ada yang mengharuskan kita pakai kimono. Nggak boleh makan pakai gini, harus pakai sandal yang kayu segala macam. Tata caranya diatur sama mereka gitu ya. Nggak suka-suka kita. Buddhism, filosofi Zen Buddhism. Agama yang nggak ada Tuhannya itu cuman Buddha ya. Ya ateis juga sih. Tapi yang agama yang diakui dan dia nggak ada Tuhannya itu Buddha. Tuhannya agama Buddha itu nggak ada. Ya. Jadi dia pencerahan lah, azas keseimbangan hidup lah intinya ya. Oke, dua lagi. Visiting Kyoto would not only enrich my understanding of Japanese culture, banyak sekali. Japanese culture, but also provide profound personal growth. Okay, visiting Kyoto, mengunjungi Kyoto itu would not only nggak hanya enrich my understanding, tidak hanya memperkaya pemahaman kita terhadap budaya Jepang ya, but also provides, menyediakan atau memberikan personal growth guys, personal pertumbuhan pribadi yang profound. Profound itu mendalam.
Dipakainya gimana sir? Ya, I can understand it profoundly bro. Saya bisa paham dengan dalam bro. I can understand it profoundly. Profound itu mendalam. Mendalam tapi secara konsep ya. Secara feeling gitu ya. Oke, habis ini nanya. Bentar dulu. Satu lagi. In conclusion, Kyoto stands as pinnacle Kyoto stands as the pinnacle of my travel aspirations. of my travel aspirations, Representing beauty, representing beauty, tranquility, tranquility, and enlightenment. and Enlightenment. enlightenment. Oke, conclusion apa? Kesimpulannya Kyoto stands berdiri atau bertindak sebagai gitu kan ya. Atau diartikan adalah juga nggak apa. Kyoto adalah the pinnacle. Pinnacle itu puncak yang paling tinggi. Gak ada yang lebih dari pinnacle. Biasa aja saya udah nyampe puncak keberapa dulu? Kalau yang paling atas pinnacle. Kalau yang ini kan juga puncak, ini juga puncak. Nah gitu loh. Pos-posnya ada puncak keberapa dulu ya? Top. Pinnacle, puncak tertinggi ya. Kyoto itu adalah puncak aspirasi perjalanan saya. Representing beauty, dia mewakili keindahan, tranquility, ketenangan dianya ya, Kyoto-nya ya. Kitanya merasa serenity, and enlightenment, pencerahan juga. Alright, any question? Tadi apa, Mister? Tranquility, ketenangan. Serenity, SERENITY itu ketenangan batin. Kalau tenang ada masalah, calmness. Apa lagi? Masuk praktek. Waduh, ini si Tamagotchi gak ada ya? Kurang nih orangnya nih. Waduh, bahaya nih.